Nah, teman-teman, dari manakah sebenarnya tubuh kita itu mendapatkan energi? Nah, yuk kita ngobrolin tentang seputar mitokondria, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, apa pernah kalian merasa capek, lemes, atau tidak punya tenaga sama sekali, kemudian berharap energi langsung pulih atau balik ya? Nah, tapi pernah nggak kalian itu berpikir dari mana sih tubuh kita mendapatkan energi? Siapa yang mengurus semua itu di balik layar, teman-teman? Nah, jawabannya ternyata ada di satu bagian kecil dalam sel tubuh kita yang bernama mitokondria, teman-teman. Kecil, tapi perannya luar biasa besar, teman-teman. Bahkan kalau nggak ada mitokondria, ya kita nggak akan bisa hidup. Nah, mitokondria ini pertama kali ditemukan sekitar tahun 1890 sama ilmuwan Jerman, teman-teman, yaitu Richard Altman. Waktu itu dia menyebutnya bioblast, alias semacam kuman kehidupan gitu. Nah, tetapi akhirnya nama itu menjadi mitokondria berkat Carol Benda. Nah, nama ini diambil dari bahasa Yunani. Mitos yang berarti benang dan kondrion yang artinya butiran, teman-teman. Nah, yang menariknya, meski sudah lama ditemukan, fungsi sebenarnya dari mitokondria baru dipahami tahun 1950-an. Dan sejak itu, dia dijuluki sebagai powerhouse of the cell, alias pembangkit listriknya sel, teman-teman. Yang kerennya lagi nih, teman-teman, mitokondria ini juga nggak kaku ya, kayak tabung kecil. Jadi dia bisa berubah bentuk, bisa menyatu satu sama lain ya, menjadi jaringan besar gitu. Dan bisa pecah lagi menjadi bagian-bagian kecil. Semuanya itu tergantung kebutuhan tubuh ya. Dan memang sangat fleksibel sekali, teman-teman. Si mitokondria ini kecil gitu ya, sangat kecil, tapi kerja kerasnya itu sangat besar, teman-teman. Nah, ukuran mitokondria sekitar 0,5 sampai 10 mikrometer kalau nggak salah. Nah, artinya kalian butuh mikroskop ya buat melihatnya. Tapi untungnya, teman-teman, mitokondria masih bisa kelihatan ya menggunakan mikroskop cahaya biasa ya. Dan kalau mau lebih detail lagi, itu bisa pakai mikroskop elektron gitu. Nah, tapi nggak semua sel tubuh punya jumlah mitokondria yang sama, teman-teman. Sel yang butuh banyak energi kayak sel otot dan hati ya, itu biasanya punya lebih banyak mitokondria, teman-teman. Misalnya satu sel hati itu bisa punya 1000 sampai 2000 mitokondria. Jadi bayangin ya, jumlahnya tuh dalam jumlah di organ hati itu sangat banyak sekali, teman-teman. Nah, jadi gimana mitokondria itu membuat energi ya?
Jadi tubuh kita itu butuh energi teman-teman buat melakukan banyak hal ya, dari gerak sampai mikir. Tapi energi ini tidak langsung datang dari makanan teman-teman. Jadi makanan masih harus diolah dulu ya. Nah disinilah mitokondria itu berperan teman-teman. Mitokondria mengubah makanan ya, terutama karbohidrat plus oksigen menjadi ATP atau adenosine trifosfat. Jadi ini semacam baterai mini yang bisa dipakai buat dipakai langsung sama sel gitu ya. Nah, prosesnya disebut respirasi seluler. Jadi sebenarnya ini mirip kayak kita bernapas teman-teman, tetapi ini versi sel gitu ya. Jadi makanan dipecah, kemudian diproses dan energi dilepaskan dalam bentuk ATP. Tanpa proses ini tidak ada energi yang bisa dipakai tubuh teman-teman. Nah selain itu si mitokondria juga punya tugas lain teman-teman, seperti membantu metabolisme, kemudian mengatur suhu tubuh, jadi bisa bikin panas gitu ya. Terus mengatur kalsium dalam sel, kemudian memproduksi hormon steroid tertentu, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, tapi coba bayangkan lagi teman-teman. Selama ini mungkin kita menganggap energi itu cuma soal makan, minum, istirahat. Tapi kalau dilihat lebih dalam, siapa sih yang mengatur semua proses rumit ini sebenarnya, teman-teman? Siapa yang bikin tubuh kita bisa mengolah nasi, roti, atau buah menjadi energi yang bikin kita bisa bergerak? Nah, bukankah semua itu bukti kasih sayang Sang Maha ya, teman-teman? Nah, kita sering lupa bahwa di balik rasa lelah ada sistem rumit dalam tubuh yang terus bekerja tanpa henti, teman-teman. Ada triliunan mitokondria di dalam tubuh kita, masing-masing sibuk bekerja buat menjaga kehidupan kita tetap berjalan. Dan itu semua terjadi karena atas izin Sang Maha menjadikan, teman-teman. Nah, kadang kita berpikir bersyukur itu harus pakai kata-kata, tapi ternyata dengan belajar dan memahami ciptaannya juga itu adalah bentuk rasa terima kasih, teman-teman. Karena saat kita benar-benar paham, kita akan terdiam, kita akan takjub, dan kita akan merasa kecil, tapi penuh dengan syukur gitu. Betapa mustahil rasanya mengucapkan terima kasih untuk ratusan triliun mitokondria yang setiap detik bekerja di tubuh kita. Tapi meski kita tidak bisa menghitungnya, kita bisa memilih untuk menyadarinya, teman-teman. Dan dengan itu kita bisa mulai bersyukur. Bukan karena harus ya, tapi karena kita tidak bisa tidak bersyukur gitu. Nah, jadi teman-teman, setiap kali kita belajar sesuatu yang baru, kita sebenarnya sedang membuka pintu ke hal lain yang lebih dalam. Dan saat kita mulai paham, kita juga akan sadar bahwa masih banyak yang belum kita tahu. Tapi begitulah hidup, teman-teman. Kita tidak belajar untuk menjadi tahu segalanya. Kita belajar supaya bisa melihat lebih jelas, supaya bisa merasakan cintanya lewat hal-hal kecil ya, seperti mitokondria ini, teman-teman. Dan saat kita bisa melihat itu tanpa sadar, sebenarnya kita sudah bersyukur, teman-teman.